Di zaman modern ini, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa sangat penting di Indonesia. Untuk itulah, LAPAN hadir sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas di bidang tersebut. Sains Antariksa dan Atmosfer. Bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa memantau berbagai hal, meliputi cuaca antariksa, lingkungan antariksa, dan aspek astrofisika lainnya. Tugas utamanya adalah mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya gangguan pada atmosfer bumi. Hasil penelitian LAPAN berupa monitoring cuaca antariksa sudah digunakan oleh berbagai instansi. Terkait dengan lingkungan antariksa, LAPAN turut memantau kemungkinan sampah antariksa jatuh ke permukaan bumi. Sampah ini bisa berupa bekas roket atau benda angkasa lainnya. Sampah antariksa yang berpotensi membahayakan Indonesia dipantau oleh LAPAN dan dikoordinasikan dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada bidang sains atmosfer, LAPAN mengembangkan satelit Disaster Early Warning System atau SADEWA. Sistem ini memantau dan memprediksi potensi bencana berdasarkan kondisi atmosfer ekstrim. SADEWA memonitor kejadian hujan ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan longsor di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, LAPAN mengadakan penelitian prediksi frekuensi area komunikasi yang hasil-hasilnya dapat berguna bagi masyarakat umum untuk komunikasi radio HF, navigasi GPS, gangguan satelit orbit rendah, dan mendukung sistem peringatan dini bencana alam. Teknologi penerbangan dan antariksa. LAPAN melaksanakan riset teknologi penerbangan dan antariksa yang meliputi pesawat tanpa awak, pesawat transportasi, roket, dan satelit. LAPAN berhasil mengembangkan pesawat tanpa awak, LAPAN Surveillance UAV atau LSU 01-05. Misi yang telah dijalani juga beragam, seperti pemantauan mitigasi bencana, gunung api dan banjir, pemantauan untuk pertanian, operasi pengamanan, dan latihan gabungan TNI. Untuk pesawat transportasi, LAPAN bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat dengan 19 penumpang N219 untuk mengisi kebutuhan di sektor penerbangan perintis di Indonesia. Selain itu, LAPAN bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia juga akan mengembangkan pesawat N245 yang direncanakan selesai pada tahun 2019. Di bidang teknologi roket, LAPAN mengembangkan roket sonda yang akan menjadi cikal bakal roket peluncur satelit atau RPS. Di bidang teknologi satelit, LAPAN telah berhasil meluncurkan satelit ekuatorial pertama buatan dalam negeri, yaitu satelit LAPAN-A2 atau LAPAN Orari pada 28 September 2015. Tujuan penggunaan utama dari satelit LAPAN-A2 adalah sebagai pemantauan kapal, pemantauan bumi, serta komunikasi radio amatir. Sebelumnya, LAPAN telah meluncurkan satelit LAPAN-A1 pada tahun 2007. Penginderaan jauh. LAPAN mengembangkan bank data penginderaan jauh nasional dan melayani kebutuhan citra satelit seluruh instansi pemerintah. Citra satelit yang disediakan mulai dari resolusi rendah, menengah, dan tinggi. Data penginderaan jauh tersebut kemudian dikembangkan untuk sistem pemantauan bumi nasional, misalnya untuk mitigasi bencana, penentuan zona potensi penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya alam. Kebijakan keantariksaan. Selain aktif dalam Litbang Iptek Penerbangan dan Antariksa, LAPAN juga melaksanakan kajian kebijakan keantariksaan.
Tujuannya agar hasil litbang penerbangan dan antariksa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan. Salah satu hasil kajian LAPAN yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi kegiatan keantariksaan di Indonesia. Dengan melaksanakan berbagai litbang iptek penerbangan dan antariksa, LAPAN berupaya menjadi pusat unggulan penerbangan dan antariksa yang maju dan mandiri. Berbagai program dilaksanakan sesuai dengan slogan LAPAN, yaitu LAPAN unggul untuk Indonesia maju, LAPAN melayani untuk Indonesia mandiri.